semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Rizna di DWD. Kali ini saya memasak sop tahu bakso kuah asam pedas yang sangat lezat banget. Kuahnya seger, pedas, gurih, dan ini benar-benar sangat enak ya. Cara membuatnya sangat mudah, bahannya sederhana, bumbunya simpel. Insya Allah teman-teman akan suka ya, karena ini benar-benar sangat enak banget. Dan untuk cara memasaknya silahkan tonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya ini saya menggunakan bakso sapi ya. Ini ukurannya kecil-kecil, kebetulan ini baksonya homemade ya, saya bikin sendiri. Ini baksonya dibelah jadi 4 seperti ini ya teman-teman, biar nanti bisa ngembang ya. Kalau teman-teman di rumah tidak ada bakso yang ukurannya kecil-kecil, boleh menggunakan yang ukuran gede. Sekarang kita sisihkan dulu. Kemudian ada 3 buah tahu, ini lumayan agak besar ya tahunya. Tahunya ini saya potong kotak kecil-kecil aja seperti ini ya. Kalau teman-teman di rumah tidak ada tahu putih, boleh menggunakan tahu kuning. Oke, setelah dipotong kotak-kotak kecil seperti ini, kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya saya juga menggunakan udang untuk kaldunya ya teman-teman, biar nanti rasa kuahnya itu sedap, aromanya juga lebih menggugah selera ya kalau pakai udang. Kemudian juga saya menggunakan sawi manis, ini sudah saya cuci bersih, ini saya pakai 1 ikat ya teman-teman, ikatannya kecil ya. Kemudian kita akan potong-potong. Untuk potongannya ini bisa disesuaikan selera saja, ini saya potong agak panjang aja seperti ini ya. Kalau teman-teman tidak ada sawi manis, boleh menggunakan sawi biasa atau pokcoy. Kita sisihkan dulu. Kemudian untuk bumbunya ada bawang putih. Ini sebelum dihaluskan, bawang putihnya dipotong kecil-kecil aja seperti ini. Kemudian juga ada bawang merah. Ini saya menggunakan agak banyak ya bawang merahnya. Kita sisihkan dulu. Kemudian saya juga menggunakan cabai merah yang keriting. Ini jumlahnya tidak banyak ya. Kalau teman-teman ada cabai merah besar bisa dipakai ya, biar warnanya lebih merah ya. Kemudian untuk pedasnya ini saya menggunakan cabai rawit, saya menggunakan 2 macam, cabai rawit hijau dan juga cabai rawit merah. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan. Kemudian ada 1 butir kemiri, ini kalau teman-teman tidak suka boleh di skip ya kemirinya. Kemudian saya haluskan menggunakan blender. Untuk membantu menghaluskan saya menggunakan minyak goreng. Untuk bahan tambahan ini saya menggunakan 4 batang daun bawang, ukurannya kecil-kecil ya. Kemudian dipotong agak panjang aja seperti ini. Sisihkan. Kemudian saya menggunakan 1 buah tomat. Ini yang saya gunakan tomat merah ya, ukurannya sedang saja. Dan ini dipotong kecil-kecil aja seperti ini atau sesuai selera. Ini biar rasanya nanti kuahnya segar ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan tumis udangnya dulu ya teman-teman. Ini ditumis sampai berubah warna, aromanya juga keluar. Ini nanti biar kaldunya sedap ya. Kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Tumis bumbunya sampai matang ya teman-teman, sampai benar-benar matang, tidak bau langu dan juga sudah berubah warna kemerahan ya. Dan untuk menambahkan warna yang merah menarik, ini saya tambahkan paprika bubuk teman-teman, karena tadi saya tidak menggunakan cabai merah besar. Kebetulan saya tidak punya stok cabai merah besar, jadi saya tambahkan paprika bubuk saja ya. Oke teman-teman, ini sudah matang bumbunya, sudah berubah warna. Sekarang saya tambahkan air. Untuk air ini saya menggunakan 2 gelas atau maksimal 2,5 gelas ya teman-teman, biar nanti bumbunya terasa ya. Jangan terlalu banyak airnya ya. Setelah tahu masuk dan sudah mendidih, lalu masukkan baksonya. Masak sampai baksonya agak mengembang ya. Dan kemudian masukkan sawi yang bagian batangnya terlebih dahulu, dan masak sampai batangnya ini setengah matang. Kita tambahkan dulu garam dan juga kaldu jamurnya ya teman-teman, dan tambahkan juga lada bubuk. Dan ini tadi juga sudah saya masukkan gula pasirnya ya, mohon maaf tidak kerekod. Dan ini juga saya tambahkan sedikit air jeruk nipis ya, biar kuahnya lebih segar. Kemudian masukkan daun sawinya, diaduk-aduk sampai daun sawinya kecelup ya.
Untuk takaran 2 gelas air, kuahnya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya dirasa kurang kuahnya, boleh ditambahkan setengah gelas ya. Jadi bisa pakai 2,5 gelas ya totalnya. Selanjutnya masukkan irisan tomat dan juga daun bawangnya. Ini kalau tomat sama daun bawang masuk, masaknya tinggal sebentar lagi aja ya. Aduk dulu sampai rata ya, dan daun bawangnya sama tomatnya ini kecelup. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau sudah pas, ini saya taburin dengan bawang goreng ya, biar makin sedap kuah. Tada, dan inilah hasilnya. Sop tahu bakso kuah asam pedas sudah jadi. Warnanya sangat cantik sekali ya, merah merona, dan ini sangat menggugah selera sekali. Pertama kita akan merebus cabai. Di sini saya menggunakan 3 macam cabai. Ada cabai merah besar, cabai merah keriting, cabai rawit untuk rasa pedasnya. Apabila teman-teman tidak suka pedas, cabai rawitnya bisa di skip ya. Ini kita rebus sampai matang. Sambil menunggu cabainya matang, kita akan siapkan bahan yang lainnya. Di sini saya juga menggunakan udang. Ini udang saya sudah bersihkan ya. Udah saya buang bagian kepalanya, dan ini juga sudah saya cuci bersih. Kemudian untuk kulitnya ini tidak saya buang ya teman-teman, kulitnya saya gunakan. Tapi kalau teman-teman kulitnya mau dibuang juga boleh ya. Kemudian saya juga menggunakan 2 papan pete. Ini petenya sudah saya kupas dan saya belah menjadi 2 bagian seperti ini. Atau mau diutuhkan juga boleh ya, atau mau diiris kecil-kecil juga boleh. Kemudian bahan berikutnya ini saya menggunakan tahu putih. Ini tahu putihnya saya potong menjadi 9 bagian seperti ini, atau bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Untuk jumlah tahu ini saya menggunakan 7 kotak saja. Setelah tahunya dipotong semua, kita akan lanjut untuk menggoreng tahu. Ini sudah saya siapkan wajan dan juga minyak. Minyaknya juga sudah panas. Kita masukkan tahunya, kita goreng sampai kecoklatan dan berkulit seperti ini. Kalau sudah berkulit, warnanya kecoklatan, bisa kita angkat. Kemudian kita goreng udang. Ini kita goreng udangnya sampai warnanya berubah ya. Sebentar saja untuk menggoreng udangnya ini, nggak perlu lama-lama. Nanti kalau lama-lama udangnya keras ya. Untuk cabai ini sudah matang ya teman-teman, kita angkat juga dan kita tiriskan dulu. Oke, sekarang kita siapkan untuk bumbu sambalnya. Ini saya menggunakan 3 siung bawang putih. Ini sebelum dihaluskan akan saya potong-potong seperti ini. Kemudian juga ada bawang merah. Untuk bawang merah ini jumlahnya lebih banyak dari bawang putih ya. Apalagi ini bawang yang saya gunakan ada yang besar, ada yang kecil, jadi jumlahnya agak banyak. Kita potong juga. Kemudian ada 2 butir kemiri. Ini sudah saya sangrai sebelumnya. Kalau teman-teman tidak sempat menyangrai kemirinya, gunakan kemiri yang masih mentah juga nggak apa-apa. Selanjutnya semua bumbu kita akan haluskan menggunakan blender atau bisa menggunakan ulekan, terserah teman-teman ya, suka menggunakan ulekan atau menggunakan blender. Ini saya tambahkan dengan minyak sedikit saja. Kemudian kita akan lanjut tumis ya. Setelah bumbunya dihaluskan, kita tumis bumbunya. Kita tumis dengan menggunakan api sedang cenderung kecil biar tidak cepat gosong ya teman-teman, dan minyaknya juga bisa keluar. Masukkan bumbu cemplungnya. Ada 1 batang serai yang sudah dimemarkan, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk. Ini bisa disopek atau diremet-remet biar aromanya keluar, dan 1 ruas lengkuas, boleh diiris boleh digeprek ya. Kemudian tumis kembali bumbunya ini sampai berubah warna, aromanya juga harum. Nah, kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Ini bumbunya sudah matang, aromanya sudah harum banget. Sekarang kita tambahkan dengan air. Ini penambahan airnya sedikit saja ya. Sekarang kita tambahkan garam, gula pasir, dan juga kaldu jamur.
Boleh diganti dengan penyedap yang biasa teman-teman gunakan ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Ini sebelum tahu, udang, dan bahan yang lainnya kita masukkan, kita koreksi rasa dulu. Kalau sudah pas bisa kita masukkan semua bahan, udang, pete, dan juga tahu. Ini pete saya masukkan bersama udang karena saya mau tekstur petenya itu masih crunchy, masih segar ya, masih kers-kers gitu. Tapi kalau mau yang petenya matang bisa dimasak bersama sambalnya terlebih dahulu. Dan ini sudah matang ya teman-teman, rasanya sudah pas, bumbunya juga sudah menyatu seperti ini. Ini bisa kita matikan kompornya dan lanjut kita pindah ke piring saji. Warnanya sangat cantik sekali, aromanya juga sangat menggugah selera. Ini udangnya sangat empuk ya teman-teman, tidak alot karena kita masaknya cuma sebentar ya. Oke teman-teman, sambal goreng tahu udang pete sudah siap untuk disajikan. Dinikmatin bersama nasi putih anget, sangat enak banget dan dijamin teman-teman akan nambah makannya ya. Oke, untuk bahannya ini sudah saya siapkan 2 ikat kangkung. Ini ikatannya lumayan agak besar ya teman-teman. Ini sudah saya bersihkan tadi ya, tapi nanti akan saya cuci lagi ya. Bagian pangkalnya ini dibuang, kemudian dipotong-potong sesuai selera saja ya motongnya, atau mau dipetikin juga boleh. Kalau sudah, taruh dalam baskom, kemudian cuci sampai kangkungnya bersih ya. Lanjut kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbunya ini sangat simpel sekali. Ada bawang putih, ini cukup diiris-iris saja bawang putihnya. Kemudian juga ada bawang merah, ini saya menggunakan 2 siung tapi ukurannya besar ya teman-teman. Kalau kecil ya gunakan 6 siung. Ini diiris tipis juga. Kemudian ada cabai merah keriting, ini diiris kecil-kecil atau mau serong-serong juga boleh. Untuk rasa pedasnya ini saya menggunakan cabai rawit yang merah ya, ini saya iris serong. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan selera saja. Kalau kali ini saya memasak tumis kangkungnya, saya bikin yang pedas biar mantap ya teman-teman. Oke, sisihkan. Selanjutnya saya menggunakan 2 buah tomat merah, ini ukurannya sedang ya, diiris sesuai selera saja. Untuk tomat ini bisa diganti tomat hijau, tapi kalau teman-teman tidak suka tomatnya bisa di skip ya. Oke, kalau sudah kita siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya saja. Kita tumis bawang putih dan juga bawang merahnya. Ini ditumis sampai baunya harum dan juga berubah warna ya. Lalu masukkan cabai merah keritingnya terlebih dahulu. Untuk cabai merah rawitnya belakangan saja ya, nanti biar warnanya cantik. Kemudian masukkan tomat, tumis kembali. Oke, sekarang saya masukkan 1 sendok teh terasi, kemudian tumis kembali. Aromanya sudah keluar ya, harum banget, sangat menggugah selera ya, baru bumbunya aja. Kemudian masukkan kangkung, ini kangkungnya tadi sudah dicuci bersih ya teman-teman. Oke, sekarang kita aduk sampai tercampur rata ya bumbunya dan juga kangkungnya. Ini nanti kangkungnya akan mengeluarkan air dengan sendirinya ya, tanpa kita tambahkan air. Oke, sekarang akan saya bumbuin. Ini saya tambahkan garam secukupnya saja. Kemudian juga ada kaldu jamur ya, atau penyedap yang lainnya silahkan saja. Kemudian yang terakhir masukkan cabai rawit yang sudah diiris tadi ya teman-teman. Kalau sudah, bisa diaduk sampai tercampur rata. Jangan lupa untuk cek rasa ya. Untuk masak kangkung ini hanya perlu waktu sebentar saja. Ini sudah matang ya teman-teman, warnanya masih hijau cantik seperti ini. Oke, sekarang akan saya pindah ke piring saji. Ini sudah siap untuk disajikan ya, bersama nasi putih hangat dan juga lauk pauk ya. Silahkan lauknya bebas, mau pakai apa aja boleh ya. Dan ini rasanya benar-benar sangat enak banget, gurih, pedas, aromanya sangat menggugah selera.
recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Nanti dicobain ya resepnya. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Bahan yang harus kita siapkan ya, ada 6 butir telur. Ini nanti kita bikin ceplok telurnya ya. Sekarang akan kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ada tahu putih, bisa juga menggunakan tahu kuning ya. Ini diiris sesuai selera saja. Bikin ceplok telurnya. Setelah telurnya diceplok semua seperti ini, selanjutnya akan kita goreng tahunya. Kita goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Sambil menunggu tahunya matang, kita akan siapkan bumbu-bumbunya terlebih dahulu. Bawang putih, ini bawang putihnya digeprek terlebih dahulu seperti ini. Kemudian juga ada bawang merah. Ini saya belah dulu lalu diiris kecil-kecil juga. Ada bawang bombay, ini saya menggunakan 1 buah ya, ukurannya tidak terlalu besar. Diiris sesuai selera saja untuk bawang bombaynya. Kemudian juga saya menggunakan cabai hijau besar. Ini diiris serong. Kemudian juga ada cabai merah keriting, diiris serong juga. Apabila teman-teman suka agak pedas, bisa ditambahkan cabai rawit sesuai selera. Oke teman-teman, setelah bumbunya semuanya siap, kita sisihkan terlebih dahulu dan kita kembali ke tahu ya. Untuk tahu ini memang kita harus gorengnya sampai berkulit seperti ini, biar nanti saat kita masak, kita bumbuin dan berkuah itu rasanya lebih kenyal dan enak banget. Oke teman-teman, ini sudah kecoklatan seperti ini, kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya kita akan tumis bawang putih dan juga bawang merahnya sampai layu. Kemudian masukkan cabai. Tumis sebentar. Masukkan juga irisan bawang bombay. Tumis sampai baunya harum. Lalu tambahkan air secukupnya saja. Tambahkan saus teriyaki. Untuk resep lebih kompletnya, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Seperti biasa, akan saya sertakan di sana. Kemudian tambahkan juga kecap manis. Lada bubuk, garam, kaldu jamur. Kemudian juga saya tambahkan 1 sendok makan saus tomat ya, biar rasanya lebih segar. Aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa untuk cek rasa ya teman-teman. Setelah mendidih seperti ini, masukkan tahunya, lalu diaduk-aduk sebentar. Lalu masukkan telur ceploknya. Aduk sebentar. Ini akan saya tambahkan 2 batang daun bawang, ini diiris besar-besar seperti ini ya. Kita tambahkan. Lalu aduk lagi. Balik bagian telur ya, yang di bawah
pindah ke atas, yang di atas pindah ke bawah. Masak sampai kuahnya menyusut dan juga bumbunya meresap ya. Ini sangat enak banget, aromanya juga sangat menggugah selera. Oke teman-teman, apabila sudah menyusut kuahnya dan ini juga sudah tanak, lalu matikan kompornya. Kita sajikan secukupnya saja. Oke teman-teman, inilah hasilnya telur ceplok tahu masak saus teriyaki ya. Rasanya sangat enak banget dan juga semua suka ya, apalagi anak-anak. Ini tidak terlalu pedas, untuk pedasnya bisa diatur ya teman-teman sesuai selera masing-masing. Silahkan nanti dipraktekkan resep dari Risna di DWD, semoga bisa bermanfaat. Untuk bahannya, ini sudah saya siapkan ayam setengah ekor, bagian bawah dan juga bagian atas. Ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya ayamnya akan saya potong-potong. Ini saya potong kecil-kecil aja seperti ini ya teman-teman, atau bisa juga dipotong gede-gede sesuai selera saja ya. Kalau sudah bisa disisihkan, kemudian beri perasan jeruk nipis. Kalau tidak ada jeruk nipis bisa menggunakan jeruk lemon atau cuka atau air asam ya. Diaduk sampai tercampur rata, lalu diamkan kurang lebih selama 10 menit, kemudian bilas kembali. Dan ini ayam yang sudah saya bilas ya. Sekarang akan saya marinasi. Ini saya menggunakan jahe. Jahenya ini saya parut aja seperti ini, atau mau diulek juga boleh ya, mau dihaluskan juga boleh. Kemudian ada bawang putih, ini saya menggunakan 1 siung saja. Ini sama saya parut aja biar praktis ya. Kemudian tambahkan garam setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian aduk sampai tercampur rata sambil diremat-remat biar bumbunya bisa tercampur rata. Kemudian diamkan kurang lebih 20 menit, masukkan ke dalam kulkas. Sekarang siapkan bumbu yang lainnya. Ini saya menggunakan pete 2 papan ya teman-teman. Ini petenya saya biarkan utuh saja. Kemudian bumbu yang akan dihaluskan ada 3 siung bawang putih diiris kecil-kecil dulu. Kemudian ada bawang merah, ini saya menggunakan lebih banyak ya bawang merahnya. Ini sama diiris kecil-kecil dulu sebelum nanti dihaluskan. Kemudian ada 4 butir kemiri. Ini kemirinya dipotong-potong juga ya, atau diiris-iris saja seperti ini. Ini boleh disangrai dulu, boleh tidak. Kemudian ada cabai merah keriting. Ini sama ya, dipotong-potong seperti ini. Kemudian untuk pedasnya, ini saya menggunakan cabai rawit yang merah. Ini saya gunakan agak banyak ya, nanti biar sambalnya tuh pedas. Kemudian ada terasi, ini kurang lebih setengah sendok teh. Bumbunya ini akan saya haluskan menggunakan blender dan tambahkan minyak goreng untuk menghaluskan. Kemudian siapkan penggorengan dan beri minyak secukupnya, taburi dengan tepung terigu. Kalau sudah panas bisa dimasukkan ayamnya, masukkan semuanya. Karena ini wajannya gede ya, jadi cukup ya untuk ayam setengah ekor. Kalau bagian bawahnya sudah kuning keemasan seperti ini, bisa kita balik. Kemudian goreng kembali sampai ayamnya kuning keemasan. Seperti ini ya teman-teman, ini sudah matang ayamnya dan bagian luarnya ini sudah kering. Tapi tidak terlalu kering ya, biar nanti ayamnya tidak keras. Angkat dan tiriskan. Kurangi minyak. Sekarang kita akan tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Aduk-aduk biar bawahnya tidak gosong. Masak bumbu sambalnya sampai warnanya berubah seperti ini ya teman-teman. Ini sudah mulai berubah. Lalu masukkan bumbu cemplungnya. Ini ada daun jeruk, ada lengkuas dan juga daun salam. Masukkan semua. Ini biar aromanya lebih harum ya. Kemudian masak kembali sampai warnanya benar-benar berubah dan juga bumbunya matang.
Nah, ini sudah matang bumbunya, warnanya juga semakin kemerahan. Bisa tambahkan air secukupnya saja. Lalu aduk sampai tercampur rata. Oke, sekarang saya akan tambahkan garam. Ini saya gunakan setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur setengah sendok teh, dan juga gula pasir setengah sendok teh. Aduk sampai tercampur rata, jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kemudian masukkan ayam yang sudah digoreng tadi. Kemudian aduk kembali sampai bumbunya tercampur rata. Masak sampai bumbunya meresap ke dalam ayam. Ini akan saya koreksi lagi ya teman-teman. Dan ini sudah pas. Sekarang masukkan petenya. Ini pete dimasukkan belakangan biar nanti rasa petenya masih kletus-kletus enak ya. Tapi kalau mau petenya matang bisa dimasukkan lebih awal ya, sebelum ayamnya dimasukkan. Oke teman-teman, ini sudah matang, akan saya pindah ke piring saji. Aromanya benar-benar menggugah selera teman-teman, sangat enak banget. Apalagi ada petenya, bikin nafsu makannya makin tambah ya. Oke teman-teman, inilah masakan kita hari ini. Ayam sambal pete, warnanya sangat cantik, aromanya juga sangat menggugah selera. Ini saya tambahkan bawang goreng di atasnya biar makin mantap ya. Teras, ayam sambal pete sudah siap untuk disajikan bersama nasi putih. Dinikmati selagi masih anget, ini enak banget, sudah nggak perlu lauk apa-apa lagi ya. Ini bumbu sambalnya tuh sangat nendang dan juga meresap pada ayamnya. Pokoknya enak banget, recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Silahkan nanti dicobain ya resepnya. Semoga resep yang saya bagikan bisa bermanfaat dan juga menginspirasi teman-teman semua. Memasak sambelan terong dan juga ikan ya. Ini sudah saya siapkan cabai, ini ada beberapa macam cabai ya, ada cabai merah besar, cabai merah keriting, ada cabai rawit. Nah, untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Cabainya akan saya rebus terlebih dahulu. Tambahkan air secukupnya saja untuk merebus. Ini direbus sampai matang. Sambil menunggu cabenya matang, kita bisa siapkan bumbu yang lainnya. Ini ada bawang merah dan juga bawang putih. Ini bawang putihnya saya gunakan 1 siung saja. Ini separuh akan saya iris tipis-tipis seperti ini. Separuhnya nanti akan saya haluskan bersama cabai ya. Ini yang diiris tipis nanti digoreng ya teman-teman, biar aromanya itu harum banget. Sambalnya juga enak ya. Oke, sekarang sisihkan dulu. Kemudian untuk terong, ini saya menggunakan terong bulat atau terong lalap seperti ini. Ini bisa diiris sesuai selera saja. Boleh diiris gede-gede, boleh diiris kecil-kecil, sesuai selera ya. Kalau bisa pilih terongnya yang masih muda ya teman-teman, jadi rasanya manis dan bijinya juga tidak keras ya. Sudah diiris semua, bisa kita pindahkan ke dalam wadah ya. Dan ini cabai yang sudah selesai direbus, ini cabainya sudah matang. Sekarang akan saya haluskan bersama bawang putih dan juga bawang merah. Tambahkan terasi biar rasanya lebih sedap. Boleh juga menggunakan ebi atau udang kering. Sekarang kita tumis dulu bawang merahnya. Ini ditumis sampai setengah matang atau setengah kering ya, seperti ini. Lalu masukkan cabai yang sudah dihaluskan bersama bawang putih dan juga bawang merah. Lalu tambahkan garam, kaldu jamur, dan sedikit gula pasir. Lalu aduk sampai tercampur rata, sambil terus dimasak. Masak sambelnya sampai benar-benar matang ya, dan juga berubah warna. Kalau sudah matang sambalnya, bisa kita masukkan terong.
Lalu aduk sampai tercampur rata, masak sampai terongnya matang. Ini boleh ditutup ya teman-teman, boleh enggak ditutup. Sebentar-bentar harus diaduk biar bawahnya tidak gosong. Nah, ini terongnya sudah matang, tapi saya masaknya tidak terlalu matang banget ya teman-teman, jadi biar rasa terongnya masih ada segar-segarnya. Dan ini saya cicipin dulu, masih kurang asin sedikit, saya tambahkan garam lagi. Diaduk lagi sampai tercampur rata. Sekarang kita masukkan ikan bilinya, atau boleh juga diganti dengan ikan teri ya, sesuai selera saja. Dan ini ikan bili sudah saya goreng lagi ya teman-teman. Dari pasar itu sebenarnya sudah matang ikannya, tapi boleh digoreng lagi, boleh tidak ya. Kalau ikannya sudah masuk seperti ini, kita masak sebentar saja biar nanti hasilnya masih keras ikannya ya. Oke, sekarang kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Aromanya sangat menggugah selera sekali, warnanya juga cantik. Dinikmatin bersama nasi hangat, sangat enak banget ya. Oke teman-teman, masakan kita hari ini sudah selesai. Sambelan terong dan juga ikan siap untuk dihidangkan. Selamat mencoba dan semoga resep ini bisa bermanfaat. Kali ini saya memasak tumis daging cabai hijau yang enak, bumbunya meresap dan dagingnya juga empuk ya. Di sini saya pakai daging sapi sebanyak 500 gram. Kalau bisa pilih daging yang bagus kualitasnya ya teman-teman, yang tidak banyak lemaknya. Dan ini masih setengah beku ya teman-teman, saya keluarkan dari freezer. Kalau masih setengah beku seperti ini masih mudah sekali untuk diiris ya, diiris tipis-tipis seperti ini, atau bisa juga diiris sesuai selera saja. Kalau sudah diiris semua seperti ini, bisa kita pindah ke dalam mangkok. Agar daging yang kita masak nanti bisa cepat empuk, ini saya tambahkan nanas, 2 potong nanas ukuran kecil-kecil ya. Dan ini nanas juga saya keluarkan dari freezer, saya simpan di freezer ya. Ini nanasnya diaduk-aduk bersama daging ya teman-teman, kemudian nanti dibiarkan kurang lebih 5-7 menit ya, jangan terlalu lama, nanti kalau kelamaan dagingnya malah hancur ya teman-teman. Setelah didiamkan 5-7 menit, lalu dagingnya ini dicuci sampai bersih ya teman-teman, dan disisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita siapkan untuk bumbunya. Ini saya menggunakan bawang putih. Ini bawang putihnya cukup diiris-iris saja seperti ini, diiris tipis-tipis. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Rizna DWD, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, karena subscribe itu gratis. Dan ini saya juga menggunakan bawang merah, hanya 4 siung saja ya, jadi takaran bawang merahnya lebih sedikit daripada bawang putih ya teman-teman, karena nanti saya juga menggunakan bawang bombay. Ini saya menggunakan bawang bombaynya 1 buah, ukurannya lumayan agak besar ya, dan ini saya potong kotak-kotak saja. Kalau mau dipotong memanjang juga boleh ya, disesuaikan selera masing-masing saja. Kalau sudah dipotong, ini kita pisah-pisahkan seperti ini. Lalu sisihkan dulu. Dan di sini saya juga menggunakan cabai hijau keriting. Ini cabainya akan saya potong menjadi 2 bagian dan 3 bagian ya, atau mau diiris serong-serong juga boleh, disesuaikan selera saja. Dan saya juga menggunakan jahe ya teman-teman. Ini jahenya saya iris tipis-tipis saja seperti ini. Selanjutnya siapkan penggorengan, lalu beri 1,5 sendok sampai 2 sendok makan wijen. Ini wijennya ditumis dulu ya teman-teman sampai aromanya harum, tapi jangan sampai gosong ya, gunakan api kecil. Kemudian masukkan bawang putih dan bawang merah, kemudian tumis kembali sampai bawang putih dan bawang merahnya ini layu dan juga harum. Nah, ini sudah cukup ya, ini sudah layu.
Lalu masukkan daging yang sudah dicuci ya teman-teman. Ini dagingnya sudah dicuci bersih. Lalu aduk sampai tercampur rata, sambil terus dimasak dan juga berubah warna. Sudah tidak terlalu merah banget seperti ini. Bisa kita tambahkan kecap manis. Untuk kecap manis ini disesuaikan selera saja untuk jumlahnya ya. Dikira-kira saja. Lalu saya tambahkan saus teriyaki ya, ini kira-kira 2 sendok makan. Lalu aduk sampai tercampur rata. Nah, ini bisa ditutup, bisa tidak ya teman-teman. Ini saya tutup ya biar lebih cepat lagi matangnya. Kalau sudah matang, kita bisa buka tutupnya. Kita cek dagingnya di sini ya. Ini dagingnya benar-benar sudah empuk banget. Bahkan ini ada yang sudah agak hancur ya teman-teman, tadi kelamaan ya saya marinasi dengan nanasnya. Kemudian tambahkan lada bubuk, ini bisa menggunakan 1 bungkus lada bubuk. Kemudian tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Masukkan cabai dan juga bawang bombay. Aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak, dan jangan lupa untuk cek rasa ya teman-teman. Kalau kuahnya sudah menyusut dan rasanya sudah pas, ini sudah matang ya. Masaknya sangat cepat sekali dan ini sangat enak banget. Bumbunya juga sangat meresap. Ini sebagian ada yang hancur ya teman-teman. Ini justru malah enak ya. Jadi anak-anak juga sangat mudah ya untuk memakannya. Dagingnya juga tidak alot. Oke teman-teman, tumis daging cabai hijau sudah siap disajikan bersama nasi putih untuk keluarga tercinta. Untuk bahannya saya menggunakan tahu putih sebanyak 6 kotak ukuran sedang ya teman-teman, atau bisa juga menggunakan tahu kuning, disesuaikan selera saja. Kemudian ini tahunya saya potong menjadi 9 bagian seperti ini, atau mau dipotong menjadi 4 juga boleh, atau mau dipotong menjadi 2 juga boleh, disesuaikan selera saja. Kemudian tahunya digoreng ya teman-teman. Ini minyaknya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Ini tahunya digoreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Sambil menunggu tahunya matang, kita akan siapkan bahan-bahan dan bumbu-bumbunya ya. Sekarang kita siapkan dulu daun labunya. Ini saya menggunakan 3 ikat seperti ini ya teman-teman. 1 ikat itu isinya sedikit sekali ya. Jadi saya gunakan 3 ikat dan ini akan saya potong-potong seperti ini. Ini bagian atasnya masih muda, langsung aja kita potong ya. Kemudian untuk daunnya ini yang lebar bisa kita potong-potong aja agak kecil-kecil seperti ini, atau disesuaikan selera saja. Lakukan sampai semuanya dipotong ya. Kalau sudah, bisa taruh dalam wadah dan kita cuci sampai bersih. Dan sekarang kita sisihkan dulu. Biar kuahnya sedap, ini saya tambahkan udang segar ya teman-teman. Ini nggak banyak, saya pakai sekitar 1 on atau 100 gram. Ini bagian kepala tidak saya buang, bagian kulit juga tidak saya buang ya. Bagian punggung ini dibelah seperti ini, kemudian bagian item-itemnya ini dibuang ya, kotorannya. Ini biar sedap aja ya teman-teman kalau kulitnya tidak dibuang ya. Dan udang ini akan saya cuci, kemudian disisihkan dulu ya. Lanjut siapkan bumbu halusnya. Saya menggunakan bawang putih agak banyak ya. Ini dipotong kecil-kecil sebelum dihaluskan. Sisihkan dulu. Kemudian juga ada bawang merah. Ini agak banyak lagi ya dibanding bawang putihnya. Lebih banyak bawang merahnya. Ini dipotong-potong juga ya sebelum dihaluskan. Oke, sekarang sisihkan dulu. Saya juga menggunakan cabai merah keriting ya teman-teman, biar warnanya nanti agak sedikit kemerahan. Ini dipotong-potong kecil aja seperti ini. Kemudian untuk rasa pedasnya ini saya tambahkan cabai rawit hijau, boleh juga diganti dengan cabai rawit yang merah. Kemudian ada kemiri, ini sudah saya sangrai terlebih dahulu. Kebetulan hari ini sempat untuk menyangrai kemiri ya. Kemudian ada kunyit, ini saya menggunakan sedikit saja kunyitnya. Kemudian saya tambahkan lada butiran sedikit saja. Kemudian tambahkan ketumbar butiran.
Dan saya tambahkan juga jintan ya teman-teman, sedikit saja ya untuk jintannya. Kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Oke teman-teman, kembali ke tahu ya. Ini sudah matang, tahunya sudah kecoklatan seperti ini. Bisa kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Kurangin minyak, kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Lalu tambahkan 1 batang serai, 1 ruas lengkuas, daun salam, dan juga daun jeruk. Ini saya sobek dulu ya biar aromanya lebih keluar. Kemudian ditumis sampai harum bumbunya ya, dan matang, warnanya juga berubah agak kemerahan atau kecoklatan. Kalau sudah matang bumbunya, bisa kita masukkan udang. Ini ditumis kembali sampai aroma udangnya keluar, warnanya juga berubah ya, untuk udangnya agak kemerahan. Nah ini sudah matang teman-teman. Sekarang bisa kita tambahkan air ya. Untuk takarannya ini bisa disesuaikan selera saja. Ini saya menggunakan 1 blender yang tadi saya pakai itu, kemudian saya tambahkan sedikit lagi. Kalau airnya sudah mendidih, bisa kita masukkan sayuran daun labunya ya. Kemudian diaduk-aduk sampai tenggelam ya, ini daun labunya. Masak sampai daun labunya matang. Untuk memasak daun labu ini agak sedikit lama ya teman-teman, tidak seperti kita kalau memasak bayam atau kangkung ya. Oh ya teman-teman, ini tadi daun labunya sudah matang dan tahunya sudah saya masukkan. Mohon maaf banget kameranya mati ya, saya lupa nggak on. Oke, selanjutnya masukkan santan instan. Saya menggunakan 1 bungkus saja. Kalau teman-teman mau menggunakan santan segar boleh banget, silahkan saja ya, disesuaikan selera. Kalau sudah tercampur rata, sekarang saya akan tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Apabila teman-teman suka, bisa ditambahkan dengan sedikit gula pasir ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata, masak sampai kuahnya mendidih. Jangan lupa untuk koreksi rasa, kalau masih kurang asin bisa ditambahkan lagi garamnya. Dan ini kuahnya sudah mendidih ya teman-teman. Saya tambahkan dulu bawang goreng di atasnya, kemudian diaduk sebentar. Ini biar aromanya lebih harum ya, dan rasa kuahnya juga makin sedap. Oke teman-teman, kalau sudah matang tanak bisa kita matikan kompornya, dan lanjut kita akan plating ya, pindah ke mangkok saji. Ini masih ngebul asapnya, masih panas banget. Ini aromanya bener-bener sangat harum banget teman-teman, dan kuahnya tuh sedap banget, apalagi ada udangnya ya, itu yang bikin makin mantap rasanya. Oke teman-teman, sayur santan, daun labu, dan tahu sudah siap untuk disajikan. Dinikmatin bersama nasi putih, sudah nggak perlu lauk lagi, cuma makan sama sayur ini aja sudah sangat enak banget teman-teman. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah, silahkan nanti dicobain ya. Sangat mudah bukan cara membuatnya, dan bumbunya juga sangat sederhana sekali. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.